Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 201050050056 dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya ingin sedikit memaparkan tentang keterkaitan antara agama Islam dengan masyarakat. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa definisi dari Islam dan masyarakat tersebut. Pertama, kita akan membahas dari segi agama dan Islam. Secara umum, menurut Gustav E. von Grunbaum, agama adalah sesuatu yang dapat dianggap oleh pemeluk dan calon pemeluknya sebagai sesuatu yang telah terkait erat dengan dunia mereka. Untuk merespon salah satu ungkapan Grunbaum di atas, masih ada beberapa pertanyaan terkait dan terikat. Apakah dengan penerimaan Islam berarti mengorbankan semua budaya yang telah lama melekat pada sebuah tatanan masyarakat? Jawaban paling sepakati adalah tidak. Penerimaan Islam bukan penghilangan kultural pra-Islam, tetapi sebatas kelanjutan dari kultural yang usai mengakar di suatu wilayah. Islam bukan asimilasi, Islam itu kultural. Tetapi menurut pandangan pribadi saya, berdasarkan kitab Majmu'atul Aqidah yang pernah saya pelajari, bahwa di sana terdapat hukum syariat dan hukum adat, yang mana ketika hukum adat bertabrakan dengan hukum syariat, maka yang harus dikedepankan adalah hukum syariat. Tetapi bukan berarti hukum adat harus dihapus keseluruhannya. Ketika hukum adat tidak berseberangan atau tidak bertabrakan dengan syariat, maka hukum adat itu jadi boleh ya, dan sah-sah saja untuk dilaksanakan. Malahan kita bisa melihat sejarah kembali ke masa lampau, para wali songo, para penyebar agama Islam di Indonesia, mereka menggunakan adat sebagai salah satu sarana dakwah agar menarik ketertarikan masyarakat dan menyampaikan bahwa agama Islam itu bukan agama yang seperti dipikirkan para orang-orang, bahwa agama Islam itu sifatnya memaksa, sifatnya keras, sifatnya memerangi dan lain-lain. Bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang mana agama Islam membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman kepintaran yang menyetarakan para wanita dari zaman jahiliyah, sehingga membawa para wanita tersebut bisa dibilang setara dengan para laki. Kemudian ditinjau dari segi masyarakat. Menurut Wikipedia, masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya, yang berarti bahwa masyarakat suatu daerah sifatnya atau wataknya dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Maksudnya sifat individual dari seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengubah seseorang itu. Contohnya, jika kita berada pada circle seperti para remaja, ketika para remaja berada pada circle yang orang-orang yang suka membaca, maka orang itu akan ikut suka membaca. Seperti halnya juga jika kita senang berkumpul dengan orang-orang yang berjualan parfum, maka kita akan ikut terbawa wangi. Nah, tapi sebaliknya, jika kita berada pada kumpulan orang-orang yang kurang baik, seperti yang sering minum-minum atau melakukan hal-hal yang di luar batas wajar, maka besar kemungkinan kita juga akan terbawa oleh mereka. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh bergabung atau masuk ke dalam circle mereka, karena bisa saja dengan kita
ikut serta ke dalam tongkrongan mereka, ya biasa bisa disebut tongkrongan, kita bisa setidaknya memperingati atau memberikan suatu masukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan menjelaskan bahwa jika kita berperilaku seperti ini, maka akan berdampak seperti ini. Nah, hubungan antara agama, Islam, dan masyarakat itu adalah suatu hal yang sangat sudah lumrah, sudah sangat penting. Yang mana jika seseorang hidup tanpa memiliki agama, maka hidupnya tidak akan memiliki aturan. Dia akan hidup dengan seenaknya, seenak jidatnya. Dia mau melakukan ini tanpa ada larangan, karena hakikatnya semua agama, sejatinya semua agama itu ada agama yang memerintahkan agar berbuat kepada keburukan. Seluruh agama sejatinya memerintahkan para umatnya untuk berperilaku baik. Di luar konteks tersebut tentang pembahasan agama, di luar agama Islam, bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang paling benar, yang paling baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, inna dina indallahi Islam, bahwa sesungguhnya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Ditinjau dari segi agama Islam, bahwa agama Islam adalah nidamun syamilun yatanawalu jami'a madhahiril hayati jami'a. Agama Islam adalah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari aspek yang terkecil sampai aspek yang terbesar. Bahkan tugas utama dari seorang muslim adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Makanya kita selaku masyarakat yang bijak, terutama bagi masyarakat muslim, agama adalah hal yang patut bisa dikatakan dinomor-satukan dalam kehidupan. Karena tanpa adanya agama, kita bisa saja tersesat, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu apa tugas kita hidup di dunia ini. Kita akan hidup dengan tidak memiliki tujuan. Sebuah keterangan menjelaskan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni akan indah. Fokus kepada Islam dan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah telah tertara bahwa Islam menyebar luas ke semua pelosok Nusantara, tidak menggunakan topeng Timur Tengah. Islam menjelma menjadi sosok yang akrab dengan budaya setempat, menyadari karena sebenarnya Islam bukan hanya bertugas untuk menjinakkan objek tujuannya, namun juga menjinakkan dirinya sendiri. Tindakan seperti itu dapat dilihat dari manifestasi agama yang dilakukan oleh Wali Songo. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan sedikit, Wali Songo melakukan itu bermula dari benturan-benturan yang terjadi antara budaya dengan doktrin Islam. Benturan tersebut memaksa Islam untuk menggunakan topeng atau simbol-simbol kebudayaan setempat sebagai penyelaras agar dapat ditangkap oleh masyarakat setempat. Konkretnya adalah Sunan Maulana Makhdum Ibrahim dengan strategi benangnya di Tuban, Jawa Timur. Dengan membaca keadaan masyarakat yang suka sekali dengan alat musik bonang, hanya bertiket dulu dan membaca syahadat, masyarakat setempat bisa menikmati alunan musik bonang yang diadakan oleh beliau tanpa biaya spesial. Secara doktriner, alat-alat musik semacam itu adalah haram. Namun karena Islam dipandang secara historis dan atas nama kemaslahatan dan pemenuhan pemenuhan kebutuhan, potret itu pun menjadi bingkai sejarah yang menarik untuk dibahas juga diterapkan. Kesimpulannya, bahwa agama dan masyarakat, khususnya agama Islam, adalah sesuatu yang memiliki keterikatan yang sangat erat antara agama dengan masyarakat. Terutama di Indonesia, masyarakat di Indonesia mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Maka daripada itu, agama dan masyarakat adalah dua hal yang saling kaitan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.